kelainan di dalam rongga mulut itu kalau tidak biasa melihatnya itu seperti masyarakat tuh harus ke dokter gigi untuk memastikan ini sariawannya yang mana. Ada kelainan yang ditemukan di dalam rongga mulut yang ternyata juga bisa berhubungan dengan keadaan kesehatan secara umumnya. Ya, sariawan atau stomatitis aftosa rekuren yang tentunya tadi menimbulkan rasa sakit itu perlu diberikan terapi. Nah, tujuan terapinya ini adalah untuk pertama menghilangkan rasa sakit tentunya, jadi meredakan rasa sakit yang terjadi, kemudian mempercepat penyembuhan dan juga memanjangkan waktu tanpa terjadinya ulcerasi atau luka di dalam rongga mulut. Jadi kalau tadinya rekurensi atau kekambuhannya misalnya setiap bulan, kalau kita berhasil mendeteksi adanya faktor-faktor yang berperan tadi terjadi sariawan, maka itu bisa kita hambat, jadi bisa kita kontrol sehingga waktu bebas dari ulcerasinya itu akan lebih panjang. Nah, kemudian untuk mengatasi rasa sakit dan untuk mempercepat penyembuhan lukanya, sebenarnya ada beberapa terapi yang bisa dilakukan. Jadi beberapa hal ini, yang pertama tadi yang telah saya sampaikan bahwa eliminasi atau mengetahui dulu. Jadi faktor-faktor predisposisi yang berperan tuh apa ya gitu, karena pada seseorang itu bisa berbeda dengan orang lainnya. Jadi kalau misalnya si A pencetusnya itu adalah karena faktor alergi, sementara si B bisa karena faktor stresnya yang lebih dominan. Nah, ini bisa dikendalikan sebenarnya kalau kita sudah mengetahui faktor apa yang berperan terhadap terjadinya stomatitis aftosa rekuren pada diri kita. Nah, kedua, untuk mengurangi rasa sakitnya mungkin diperlukan obat-obatan. Nah, obat-obatan di sini apabila sifatnya masih kelainannya itu hanya misalnya ulcer atau lesinya atau lukanya hanya satu gitu ya, dan hanya ada beberapa, tidak terlalu mengganggu, itu bisa digunakan antiseptik saja yang berupa obat kumur. Nah, obat kumur itu bisa ada yang mengandung chlorhexidine, kemudian ada yang mengandung benzidamin hidrochloride, kemudian bisa juga ada sodium chloride yang bisa digunakan pada obat-obat kumur yang sebenarnya dijual bebas di pasaran begitu. Ya, kemudian selain obat-obatan itu tadi juga ada salep yang mengandung steroid yang bisa dipakai pada penderita stomatitis aftosa rekuren. Nah, salah satu faktor predisposisi yang bisa dikaitkan dengan sariawan tadi adalah adanya defisiensi nutrisi. Nah, apabila terjadi defisiensi nutrisi, maka sebenarnya kita harus mengejar kekurangan nutrisi yang terjadi. Yang kita pastikan tadi selain dari pemeriksaan rongga mulutnya, itu juga adalah intake makanan atau asupan makanan yang sudah dimakan kira-kira ada yang kurangkah gitu, sehingga bisa ditambahkan dengan pemberian suplemen yang mengandung zat besi, asam folat, ataupun B12. Ya, untuk mengatasi sariawan ini seringkali ada beberapa kasus yang tidak sederhana atau tidak sesimpel seperti sariawan pada umumnya. Jadi sariawan atau stomatitis aftosa rekuren ini memiliki suatu gambaran atau kelainan gambaran klinisnya itu jadi yang menyerupai penyakit-penyakit lain. Dan di bidang penyakit mulut, kelainan di dalam rongga mulut itu kalau tidak biasa melihatnya itu seperti sama saja gitu. Padahal di dalam bidang penyakit mulut ada beberapa penyakit yang memiliki gambaran yang mirip-mirip. Sehingga masyarakat tuh harus ke dokter gigi untuk memastikan ini sariawannya yang mana. Apakah benar suatu aptos stomatitis, jadi rekuren aptos stomatitis yang tadi jelaskan, atau bentuk yang lain. Karena penyakit mulut ini ada sekitar 100 lebih penyakit pada jaringan rongga mulut yang bukan merupakan suatu hal yang umum atau sering terjadi. Sehingga diperlukan adanya tenaga profesional yaitu dokter gigi untuk memastikan diagnosisnya.
Nah, di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia terdapat bidang spesialis di bidang kedokteran gigi, yaitu spesialis penyakit mulut. Nah, spesialis penyakit mulut ini mempelajari berbagai penyakit pada jaringan rongga mulut, baik merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh keadaan di dalam rongga mulut itu sendiri, ataupun penyakit yang berhubungan dengan penyakit sistemik. Jadi penyakit sistemik yang banyak itu juga bisa memberikan manifestasi atau gambaran kelainannya di dalam rongga mulut. Jadi dokter gigi spesialis penyakit mulut ini akan membantu masyarakat untuk mengenali bahwa ada kelainan yang ditemukan di dalam rongga mulut yang ternyata juga bisa berhubungan dengan keadaan kesehatan secara umumnya. Jadi bisa berhubungan dengan berbagai kelainan di bidang kedokteran. Di sini dokter gigi spesialis penyakit mulut sebenarnya seperti internis atau penyakit dalam di kedokteran, tapi kalau di bidang kedokteran giginya ini adalah dokter gigi spesialis penyakit mulut.